Selamat siang para sahabat sehat, pecinta Puas Channel. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua Librana, spesialis kebidanan dan kandungan, subspesialis obstetrik ginekologi sosial dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai kiat-kiat untuk menikmati dan menyongsong menopause dengan sehat dan ceria. Karena bagi sebagian wanita, mendengar kata menopause itu sudah ada rasa takut atau merasa kok saya sudah tua, tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan dan sebagainya. Justru kalau kita sadar bahwa sepertiga usia kita akan kita lalui di masa menopause ini, tentunya kita akan semangat untuk bisa mengisi masa menopause ini dengan hal-hal yang positif. Menopause artinya pause berhenti, menstruasi. Bagaimana kita merubah image negatif tentang menopause ini menjadi me not pause. Artinya kita tidak boleh berhenti. Jadi me not pause. Saya tidak berhenti. Artinya kita tetap bisa berkarya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau per definisi, menopause itu adalah berhentinya menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. WHO mendefinisikan karena menopause itu aktivitas daripada ovarium atau indung telur itu berhenti sehingga menyebabkan berhentinya haid secara permanen. Nah, sebagian dari kita akan bertanya, mengapa kok kita bisa mengalami menopause? Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa indung telur tidak lagi memproduksi hormon estrogen sehingga menyebabkan mati haid dan kesuburan berhenti. Yang penting diketahui oleh kita semua bahwa menopause itu bukan suatu penyakit, tapi suatu proses alami yang tidak dapat dicegah dan akan terjadi pada kita setiap perempuan. Karena hal ini tidak bisa dicegah, tentunya yang penting adalah bagaimana kita bisa menerima keadaan ini dengan legowo, dengan senang hati. Karena usia berapa setiap kita memang berbeda ya. Ada yang umur 45 tahun sudah menopause, ada yang 55 tahun. Memang ini banyak faktor yang mempengaruhi, bisa akibat daripada operasi misalnya ya, mengangkat kandungan karena penyakit tertentu, atau juga terjadi yang disebut dengan menopause dini dan sebagainya. Tapi berdasarkan penelitian saya di tahun 2004 yang lalu, memang umur rata menopause wanita Indonesia khususnya di Kota Malang itu adalah 51 plus minus 3 tahun. Nah, sekarang kita mau belajar tentang fase-fasenya. Jadi sebelum menopause namanya adalah premenopause. Kemudian di seputaran menopause namanya perimenopause. Kemudian setelah itu yang disebut dengan postmenopause. Nah, jadi kalau pramenopause tentunya fase di mana mulai yang disebut dengan fase klimakterik, umur 40 tahunan. Siklus haidnya menjadi tidak teratur, perdarahannya memanjang, kadang-kadang nyeri haid. Kemudian perimenopause adalah peralihan dari fase pramenopause dengan pasca menopause. Di sini juga siklus haid bisa tidak teratur. Kemudian keluhan-keluhan klimakterik semakin bertambah. Ya, jadi menopause tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak haid selama 12 bulan kan. Kalau pasca menopause tentunya setelah itu. Jadi setelah 12 bulan berhenti secara permanen, kita masuk dalam fase senium. Inilah yang disebut dengan pasca menopause. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa karena ovarium atau indung telur ini mengalami atresi atau penyusutan atau atrofi, sehingga kadar estrogennya menurun. Nah, dampak daripada estrogen yang menurun bisa timbul gejala-gejala vasomotor. Nanti kita lihat apa saja gejala vasomotor ya.
Atrofi epitel atau selaput lendir baik itu pada saluran kemih dan kelamin, pada mulut, pada mata, kemudian juga bisa terjadinya risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang, juga bisa terjadinya risiko meningkatnya penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah dan yang lain-lainnya. Tapi kita tidak usah takut ya dengan berbagai macam risiko-risiko itu. Kita bisa meminimalisasi atau paling tidak mencegah supaya tidak cepat terjadi gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Mengenai gejala vasomotor atau tadi gejala-gejala klimakteri yang sering diderita oleh kita wanita menopause adalah hot flashes. Hot flashes artinya merasa panas di wajah kita, kemudian orang lain tidak merasakan kegerahan atau orang Jawa mengatakan sumuk, tapi kita merasa panas. Kemudian juga ada keluhan vaginal dryness, artinya ada kekeringan di vagina kita. Kemudian adanya gangguan tidur, ya, jadi lebih sulit tidur. Kemudian lebih sensi, mudah depresi atau mungkin jadi ya kadang-kadang nggak jelas kok tiba-tiba ingin menangis begitu. Itu pun merupakan gejala-gejala yang bisa timbul di usia menopause. Kemudian nyeri sendi, kemudian adanya perubahan di dalam gairah seksual, kemudian adanya penurunan daya ingat, dan juga adanya nyeri pada payudara kita. Nah, tadi sudah dikatakan karena selain ada perubahan siklus menstruasi, ada juga perubahan dari penampilan fisik kita. Rambut menjadi rontok, kulit lebih kering, payudara kendur, sendi-sendi juga menjadi lebih nyeri dan kaku. Dan yang sering dikeluhkan oleh wanita menopause adalah berat badan yang bertambah. Udah diet, udah nggak makan banyak, masih juga gemuk. Minum air putih jadi daging juga, jadi gemuk begitu ya. Kemudian ada juga yang mengeluh, dokter saya ini sekarang kalau nggak jam 12 lewat nggak bisa tidur. Saya jadi mikir anak saya yang di luar kota, tiba-tiba saya pengen nangis, jadi moody seperti itu. Ya, kemudian ada juga yang mengeluh saya sekarang jadi malas berhubungan dengan suami. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan di depan ya, usia menopause memang bervariasi, tapi berdasarkan penelitian saya di tahun 2004 yang lalu, usia 51 plus minus 3 tahun. Itu banyak dipengaruhi juga oleh berapa usia pertama kali menarche atau pertama kali menstruasi dulu. Kemudian yang penting bukan berapa usia kita menopause, yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi menopause dengan lebih baik lagi. Tentunya kita harus menerima apa adanya, karena tadi saya katakan, suka atau tidak suka ini adalah proses alami bukan penyakit yang harus kita terima dengan senang hati. Tentunya kita harus tetap merawat diri. Menopause bukan akhir segalanya. Kalau kita diberi umur Tuhan sampai dengan 75 tahun, sepertiga hidup kita habiskan di masa menopause. Tentunya kita tetap perlu mempunyai komunitas, kita bisa bersosialisasi dengan teman, dengan keluarga, dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian ada sebagian orang bertanya, apakah saya perlu ke dokter? Saya katakan bila gejala yang muncul wajar-wajar saja, tidak sampai mengganggu, tidak perlu ke dokter. Tapi kalau muncul gejala yang tidak wajar, contohnya terjadi perdarahan pasca menopause, sudah tidak mens selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun, kok tiba-tiba keluar darah lagi. Dipakai berhubungan suami istri keluar darah dan sebagainya, atau timbul gejala keputihan yang tidak wajar, banyak berbau, berubah warna, dan sebagainya, silakan untuk berkonsultasi kepada dokter Anda. Kalau gejalanya ke arah masalah kandungan, tentunya berkonsultasi ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kalau gejala menyangkut tulang, silakan ke dokter ortopedi. Kalau menyangkut masalah psikis, sensitif, depresi, dan sebagainya, silahkan berkonsultasi pada dokter jiwa ya. Para sahabat sehat, perlu diluruskan
ke dokter jiwa tidak harus atau bukan hanya diperlukan bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa. Setiap kita bisa mengalami depresi, bisa mengalami stres, dan itu kita perlu tempat untuk berkonsultasi, curhat, tapi yang tepat, ya, yaitu kita boleh berkonsultasi dengan dokter jiwa. Nah, ini juga perlu saya sampaikan sedikit saja. Apa sebenarnya yang paling diperlukan untuk kita bisa menata laksananya atau minimal mengurangi gejala-gejala yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Tentunya dengan perubahan gaya hidup. Gaya hidup sehat, olahraga low impact. Bagi kita wanita menopause nanti dalam sesi yang akan datang akan saya sampaikan olahraga apa saja yang diperlukan dan memang diperbolehkan untuk kita wanita menopause. Tidak merokok, mengurangi kafein, mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium ataupun isoflavon. Buah-buahan, sayur-sayuran itu semua termasuk makanan sehat. Untuk obat-obatan, apakah perlu mengkonsumsi HRT atau hormon replacement therapy? Silahkan berkonsultasi dengan dokter Anda karena tidak selalu perlu obat ini. Jadi menopause sekali lagi bukan penyakit kan ya. Jadi seperti di awal tadi saya katakan bagaimana kita bisa menyongsong menopause dengan sehat dan ceria. Tentunya kita harus sadar bahwa usia kita itu hanyalah deretan angka. Yang penting adalah sehat dan bahagia. Slogan saya selalu saya tekankan bahwa bersama Tuhan kita bisa, kita jelang usia indah dengan harapan dan sukacita. Yang terpenting adalah dalam hidup ini kita harus sehat dan bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tapi tentunya bermanfaat untuk sesama kita, bermanfaat untuk orang banyak. Begitulah yang bisa saya sampaikan para sahabat sehat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga ya untuk membangkitkan semangat kita. Kita jelang usia indah ya. Saya tidak setuju memakai istilah usia lansia, lanjut usia, tapi usia indah. Karena memang kita yang paling penting adalah harus bisa bersyukur kalau kita bisa menapaki usia indah kita di masa menopause ini dengan tubuh yang tetap sehat. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang dengan topik yang berbeda. Salam dari saya, Dr. Pua, Kota Malang.